depan. Sampai jumpa besok. Baiklah anak-anak, mungkin cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa membuat tugas video dengan berkelompok terkait materi nilai-nilai perjuangan pada masa revolusi. Dan untuk pengerjaannya sesuaikan saja dengan kelompok kemarin ya. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih dan silakan berdoa dan bersiap-siap untuk pulang ya. Baik, Bu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, Bu. Oh ya Anton, kan kita sekelompok nih buat tugasnya di mana ya? Sekalian aku mau nanya terkait materi yang disampaikan Ibu tadi. Gimana di rumahmu aja? Boleh nggak? Ya boleh dong. Ya udah, Caca tunggu ya. Oke. Assalamualaikum, Caca. Waalaikumsalam. Anton, silakan masuk, Ton. Silakan duduk. Mau minum apa, Ton? Air putih aja. Ya udah, kita langsung mulai buat tugas aja ya. Kan Ibu nyuruh buat tugas video nih. Nah, aku ada ide, yaitu buat video animasi gitu. Memang sedikit ribet sih, tapi kita coba aja dulu ya, gimana? Oh ya, sebelum kita bahas mengenai tugas nih, Caca mau tanya sedikit mengenai materi tadi. Soalnya pas tadi Caca dengerin Ibu nggak jelas gitu, sampai ke belakang, jadinya nggak paham. Lah, kenapa nggak tanya langsung pas mau pulang tadi sama Ibu? Hehehe, mau cepat-cepat mau pulang, Ton. Udah kangen rumah sih, sama juga udah lapar. Ya ampun, Caca. Ya udah deh. Jadi gini, tadi Ibu tuh membahas mengenai nilai-nilai perjuangan pada masa revolusi. Ayo kita menjelajah waktu agar dapat mengerti apa yang akan saya sampaikan nantinya sesuai yang dijelaskan Ibu di kelas tadi. Wih, seru tuh. Ayo kita pergi, let's go. Welcome to di masa lalu. Nah, kamu tahu nggak peristiwa ini? Dari peristiwa ini, kita melihat bahwa nilai-nilai perjuangan pada masa revolusi itu yang pertama, persatuan dan kesatuan. Dari peristiwa ini, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang sangat penting di dalam setiap bentuk perjuangan. Di sini kita melihat ada banyak perbedaan, baik itu perbedaan organisasi, bentuk kekuatan yang berbeda, paham ideologi yang berbeda, namun bersatu dalam menghadapi kaum penjajah untuk mencapai kemerdekaan.
Nilai persatuan dan kesatuan ini senantiasa menjadi jiwa dan kekuatan perjuangan dalam perang melawan sekutu maupun Belanda. Oh, berarti nilai yang pertama itu persatuan kesatuan loh. Terus daripada perbedaan ini emangnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran di antara mereka? Tentunya tidak, Ca. Sebab adanya semangat untuk merdeka dan keinginan untuk melawan kaum penjajah. Sebab semua kekuatan baik dari TNI, anggota kelaskaran atau organisasi, dan seluruh rakyat, malah mereka bersatu padu dan membentuk nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nilai ini juga tertuang dalam Pancasila loh, yakni sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ton, lihat itu deh. Dari peristiwa itu kok banyak rakyat yang mengalami kehilangan dan penderitaan ya. Tapi meski mereka banyak kehilangan harta bendanya, anak dan istrinya, tapi kenapa mereka tuh masih saja tetap berjuang dan berperang melawan kaum penjajah? Kenapa bisa gitu ya? Emangnya itu termasuk dalam nilai-nilai perjuangan pada masa revolusi apa yang kedua? Iya, Ca. Itu juga termasuk dalam nilai-nilai perjuangan yang kedua loh. Namanya nilai rela berkorban dan tanpa pamrih. Nilai rela berkorban dan tanpa pamrih ini menjadi nilai yang sangat menonjol. Kenapa menonjol? Ya karena yang Ca sebutkan tadi, mereka rela mempertaruhkan jiwa dan raganya, mengorbankan waktu dan harta bendanya demi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa mereka rela berkorban? Ya karena pada umumnya semua para pejuang telah dibekali sifat rela berkorban tanpa pamrih yang disebabkan karena adanya penindasan, kemiskinan, kekerasan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh kaum penjajah. Maka dari itulah mereka tuh menjadi sosok yang rela berkorban dan tanpa adanya pamrih. Lah, kok sekarang ini kita pada peristiwa anak-anak yang sedang melakukan upacara bendera sih? Emangnya ada hubungannya dengan nilai-nilai perjuangan pada masa revolusi apa? Berhubungan sekali, Ca, yaitu nilai cinta tanah air. Kamu lihat gak? Kita setiap hari Senin dan anak-anak yang lain mengikuti upacara bendera. Nah, ada juga anak-anak yang lain yang sedang merayakan 17-an. Itu juga termasuk pada nilai-nilai cinta pada tanah air loh. Nah, dari peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh dari nilai cinta pada tanah air. Mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebangsaan. Mereka bangga akan tanah airnya dan menjadi bentuk akan cinta pada tanah airnya. Nilai cinta pada tanah air merupakan faktor pendorong yang sangat kuat bagi para pejuang untuk berjuang di medan laga. Timbul semangat patriotisme dan rasa cinta tanah air, cinta pada tumpah darahnya, maka muncullah berbagai perlawanan di daerah untuk melawan kekuatan kaum penjajah.
Nah, kita masuk pada nilai yang terakhir, yaitu nilai saling pengertian dan harga menghargai. Di zaman sekarang ini, nilai pengertian dan saling menghargai dapat dilihat meski banyaknya perbedaan di negara kita ini loh, yaitu baik itu perbedaan agama, bahasa, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Tetapi mereka saling menghargai. Misalnya saja nih, kamu lagi sembahyang di gereja, terus kami seorang muslim wajib menghargai kamu sembahyang dengan tidak mengganggu. Begitu juga sebaliknya. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama, budaya, dan adat istiadat dengan kita juga termasuk contoh dari nilai saling pengertian dan harga menghargai loh. Nah, terus di zaman revolusi, contoh nilainya itu seperti apa sih? Dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, para pejuang memerlukan sikap saling pengertian dan sikap saling menghargai untuk memupuk rasa persatuan dan menghindarkan perpecahan, serta timbullah rasa kebersamaan. Nah, sebagai contohnya, pada masa detik-detik proklamasi adanya perbedaan pandangan antara para pemuda dan para golongan tua. Tetapi karena adanya saling pengertian dan saling menghargai di antara mereka, maka kesepakatan tersebut dapat tercapai. Teks proklamasi dapat diselesaikan dan kemerdekaan dapat diproklamasikan. Itu merupakan bukti nyata sebuah kekompakan dan saling pengertian di antara para tokoh nasional loh. Oh, seperti itu toh. Saya sudah paham sekarang. Kalau nilai-nilai perjuangan pada masa revolusi itu yakni nilai persatuan dan kesatuan, rela berkorban dan tanpa pamrih, cinta tanah air, saling pengertian atau tenggang rasa, dan harga menghargai. Nah, nilai-nilai yang penting untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nilai-nilai itu tidak hanya penting di masa perjuangan menentang penjajahan, akan tetapi juga dalam kegiatan pembangunan sekarang. Benar enggak? Ya benar, Cak, kata ibu juga gitu tadi. Kita hendaknya memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut. Dengan begitu, kita menunjukkan adanya kesadaran sejarah yang tinggi. Oh ya, kapan kita buat videonya lagi nih? Nanti nggak kelar-kelar lagi. Makanya kalau nggak ngerti tuh tanya langsung sama ibu supaya paham. Ya gimana lagi pula kan, tadi tuh nggak kedengeran, tambah tuh ada suara bising di luar, jadinya nggak fokus. Ya udah deh, kita buat fokusnya lagi.